Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam bimbingan, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya di channel Irwan Subagja Official. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan maslahat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sahabat semuanya, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat sosial semuanya. Pertanyaan-pertanyaan sangat luar biasa. Pertanyaan-pertanyaannya sangat membuat saya pribadi ingin sekali menjawabnya, dan mudah-mudahan dari jawaban yang saya berikan ini bisa menjadikan sebuah jawaban yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu sahabat-sahabat semuanya, pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah sekarang akan coba menjawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu jawaban yang memuaskan apa yang diharapkan oleh sahabat-sahabat semuanya. Nah, kalau disimpulkan dari banyak pertanyaan yang tadi, maka pertanyaannya itulah bagaimana sih caranya mengusulkan diri, mengusulkan diri. Bagaimana sih caranya mendapatkan bantuan dari pemerintah Bagaimana sih caranya mengusulkan diri jika belum masuk pada data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu sahabat pertanyaan-pertanyaannya yang sekarang kita ulas. Pertanyaan berikut. Ya, sahabat sosial, dari pertanyaan yang tadi ada dua cara yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat semuanya. Itu cara yang pertama, sahabat semuanya itu bisa datang langsung ke pemerintahan desa atau kelurahan, ataupun bisa datang langsung ke dinas sosial kabupaten atau kota, kalaupun itu tempatnya dekat dari rumah sahabat-sahabat semuanya. Nah, kalau seandainya tidak bisa datang ke desa ataupun ke dinas sosial kabupaten atau kota di wilayahnya sahabat-sahabat semuanya, kita dan sahabat bisa melakukannya melalui halaman cek bansos. Itu bisa dilakukan di halaman cek bansos dengan URL alamat websitenya adalah cekbansos.6.kemsos.go.id. Nah, di situ bisa dilakukan pengecekan apakah kita sudah masuk di data terpadu kesejahteraan sosial atau belum. Nah, maka untuk lebih jelasnya bisa dilihat tutorial berikut ini. Nah, langkah pertamanya kita bisa masuk dulu atau bisa buka aplikasi web browser. Nah, setelah masuk terbuka tampilan web browsernya, maka kita masukkan alamat URL-nya, cek bansos, cek bansos.6.kemsos.go.id. Ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di halaman cek bansos.sik.kemsos.go.id. Nah, di sini untuk memastikan apakah kita sudah masuk di DTK atau belum. Nah, di sini ada pencarian data untuk penerima
bantuan. Ya, kalau di sini ini khusus untuk bantuan BST. Tapi kita pastikan dulu apakah kita sudah terdaftar gitu ya di DTKS atau belum. Nah, di sini ada pilih ID. ID-nya ada ID DTKS, nomor PBI, JK, atau KIS. Yang ketiga adalah nomor NIK. Nah, sekarang karena kita masih belum pasti apakah kita sudah masuk di DTKS atau tidak, maka salah satunya kita bisa pilih NIK terlebih dahulu. Nah, contoh ya, kita masukkan NIK-nya. NIK-nya sudah dimasukkan, nih masukkan nama sesuai dengan KTP-nya. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah diisi nama sesuai KTP, maka kita masukkan captcha-nya nih. 2 kata, yang ini 2 kata di sini masukkan. W V B Y spasi F A O N. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita tinggal klik tombol cari. Nah, keterangan hasil pencarian berdasarkan ID atau NIK yang tadi diisikan. Di sini keterangannya itu data tidak ditemukan. Periksa kembali ID dan namanya. Berarti di sini dipastikan bahwa NIK ini atas nama Maimunah ini belum ada di DTKS. Nah, nanti dijelaskan lagi bagaimana sih caranya supaya kita bisa terdaftar di DTKS. Ya, nanti kita jelaskan. Nah, sekarang kita lihat dan kita masukkan lagi NIK yang lain. Apakah perbedaannya NIK yang sudah terdaftar sama NIK yang belum terdaftar? Ini yang sudah terdaftar nih, 3. Ya, 8. XN. Dimasukkan lagi nih, KT. Oke, KTGF ya. Nah, hasil keterangan pencarian berdasarkan ID. ID ini di sini provinsi, kabupaten, kecamatan, nama desa, ID DTKS. Nah, berarti kan kalau sudah ada ID DTKS berarti atas nama Ahnin ini sudah ada di data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, keterangannya ID ditemukan dan namanya sesuai berdasarkan DTKS periode Januari 2020. Berarti kan ini masih baru ya. Nah, DTKS-nya update-nya 2015. Kepesertaan BST, bantuan sosial tunai. Di sini tidak. Nah, kemungkinan Ahnin ini adalah penerima program Keluarga Harapan. Gitu. Jadi cara mengeceknya sangat mudah, bukan? Ya tinggal dicek sendiri saja gitu. Kalau memang kitanya tidak ada waktu untuk datang ke pemerintah desa atau dinas sosial kabupaten kota. Gitu, mudah. Mudah. Ya, sahabat sosial semuanya, tadi kan sudah dilakukan ya pengecekan di laman Cek Bansos. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, kalau seandainya terjadi seperti ini, kalau seandainya terjadi pada saat kita melakukan pengecekan, ternyata nama sahabat sosial itu belum masuk gitu, belum terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial, maka itu jelas tidak akan mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke DTKS? Atau bagaimana caranya kita mengusulkan diri jika belum masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial? Nah, itu untuk lebih jelasnya bagaimana alur pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial, maka bisa dilihat dan disimak penjelasan berikut ini. Untuk alur pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial, kita bisa masuk ke laman pusdatin.kemsos.go.id. Nah, kita masuk, coba. Nah, ini tadi ya. Ini tadi kita sudah coba pencarian, contoh ya. Ini pencontohnya. Tadi pencariannya dengan nama Maimunah,
Ini hasil pencariannya, data tidak ditemukan. Nah, maka proses selanjutnya supaya kita masuk di data DTKS, nah itu harus melakukan pendaftaran. Nah, pendaftarannya kita bisa lihat gitu. Alurnya bagaimana sih? Nah, alurnya kita bisa lihat di pusdatin.kemsos.go.id. Kalau sudah terbuka ini ada nih pendaftaran mandiri DTKS. Nah, pendaftaran mandiri DTKS ini perlu diketahui gitu. Prosesnya bagaimana sih dan seperti apa gitu. Ini perlu diketahui. Nah, pendaftaran fakir miskin data terpadu kesejahteraan sosial. Ini dasar pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Permensos Nomor 28 Tahun 2017 dan Permensos Nomor 5 Tahun 2019. Nah, tadi kita sudah melakukan cek kebersihan bansosnya di cekbansos.six.kemsos.go.id atau bisa di-download juga di six.aku. Nah, alur yang pertama adalah sahabat sosial itu bisa mendaftarkan diri ke desa, kepala desa atau lurah dengan membawa KTP dan KK. Kita datang ke pemerintahan desa dengan bawa KTP dan KK. Nanti itu ada form yang harus diisi. Nah, yang kedua, kepala desa atau lurah. Kepala desa lurah melaksanakan musyawarah desa. Jadi data yang sudah masuk, yang didaftarkan, yang diusulkan ke desa itu dilakukan dulu musyawarah desa atau kelurahan. Di desa dimusyawarahkan dulu gitu. Nah, nanti setelah musyawarah kan ada hasil tuh. Data hasil musyawarah desanya itu disampaikan kepada kepala desa lurah itu ke bupati, wali kota melalui kecamatan atau bapak camat. Nah, setelah ini dilaporkan ke wali kota atau bupati, maka yang ketiga, bupati atau wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke menteri melalui gubernur. 3B. Bupati nih. Nah, ini tadi di Dinas Sosial. Dinas Sosial melakukan verifikasi, ya yang verifikasi Dinas Sosial. Dan validasi data pendaftaran rumah tangga. Nah, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, tidak selalu semua usulan valid atau masuk ke dalam DTKS karena itu sudah dilakukan verifikasi dulu dan validasi. Jadi setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin, baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri. Itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 11 Ayat 3. Nah, dari Bupati disampaikan ke Pak Menteri melalui Gubernur, maka Menteri Sosial menetapkan data terpadu kesejahteraan sosial. Tuh, masuk dulu ke Menteri Sosial. Nah, lalu ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Nah, setelah ditetapkan, maka ini di sini dikumpulkan datanya. Data yang sudah terkumpul di sini, maka ini bisa dimanfaatkan data itu oleh kementerian, oleh lembaga, gitu, oleh pemerintah daerah. Jadi sebagai rujukan data fakir miskin. Nah, setelah data ini terkumpul semua, maka data yang sudah ada di DTKS di sini ini akan menjadi sebuah acuan, sebuah dasar untuk mendapatkan program bantuan sosial ataupun program pemberdayaan. Gitu, sahabat sosial. Jadi prosesnya sangat panjang gitu untuk bisa sampai mendapatkan program bantuan sosial, baik PKH, baik programnya sembako gitu, pemberdayaan, KIS, KIP, subsidi PLN gitu, dan sebagainya. Itu dasarnya itu dari proses yang tadi. Nomor 1 fakir miskin, masuk kepala desa, masuk bupati, camat, bupati, gubernur, Kementerian Sosial. Data ini sudah jadi, lalu dimanfaatkan data ini oleh kementerian, lembaga pemerintah, dan terakhirnya itu data ini dijadikan sebagai sumber untuk
rujukan program bantuan dan pemberdayaan. Itu sahabat sosial. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi, ini bisa menjadi satu gambaran gitu bahwa proses pengajuan dari yang belum mendapatkan sampai kita ingin mendapatkan, proses dan alurnya itu seperti ini. Oke, sahabat sosial semuanya yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa menjadi satu jawaban atau satu informasi yang bermanfaat untuk sahabat sosial semuanya. Dan mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan maslahat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.